speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Kali ini saya berada di daerah Semawang Kembaran ya, daerah Kutarjo. Tepatnya di tempatnya Bang Saib nih. Kita mau review kandang barunya yang telah direnovasi. Bukan ini ya, ini masjid dan lokasinya dekat dengan masjid di belakang sana. Jadi kita langsung saja ya, lihat, tanya-tanya sama Bang Saib kondisi kandang terbarunya. Jadi di sana kandang entok milik Bang Saib. Bang Saib ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Saib sendiri, beliau adalah kakak beradik dengan Bang Rinto atau owner dari R Plesiran ya, yang mereview terkait dunia perentokan juga, termasuk Bang Rinto salah satu YouTuber entok bisa dikatakan gitu ya, karena banyak mengupas soal dunia perentokan dan sudah memulai usaha lebih dulu sebenarnya yang dikelola oleh bapak dan keluarga lah gitu ya. Kita mau sedikit review terkait kandang barunya ini, mungkin bisa dijelaskan ini Bang Saib. Oke, untuk kandang baru yang ada di kandang saya itu saya menggunakan separuh batu bata ya. Separuh batu bata ini dengan tinggi ya, ini sekitar 1 meter lebih sedikit lah. Ini gunanya supaya nanti ternak entok yang ada di dalam kandang itu tidak bisa interaksi dengan ternak entok yang ada di luar kandang atau dengan tetangga. Karena apa? Interaksi ternak entok itu nantinya bisa berakibat penularan penyakit lewat antar unggas, interaksi antar unggas. Sebenarnya kalau hanya 2 bata atau 3 bata nggak masalah kalau untuk orientasinya supaya bambunya ini awet, tetapi kan interaksi ini yang menjadikan memaksa saya untuk bisa menaikkan supaya nanti tidak ada unggas dari tetangga itu yang masuk atau yang berinteraksi dengan entok yang ada di dalam kandang. Berarti alasan utamanya supaya tidak terjadi interaksi, lebih aman gitu ya. Karena dulu saya sudah pernah Mas, jadi 80 ekor mati semua. Itu karena ada jago ayam tetangga ini nginap, sampai menginap, besoknya mati, habisnya aratan, mati semua. Makanya ini salah satu bentuk antisipasi ya. Jadi untuk ketinggian berapa ini? 1 meter? 1 meter lebih. 1 meter lebih. Ya. Terus ini memutar ya? Ya. Sampai memutar, sana, Mas? Sampai sana. Sampai sana. Yuk kita lihat yuk. Ini putar semua. Room tour di kandang yang baru. Dan kolamnya masih sama. Masih sama. Ini airnya belum saya ganti. Belum diganti, tapi sudah api Om. Terus, nah yang di sini dulu cuman dinding, biasa pakai bambu biasa. Sekarang sudah rapat semua, semi permanen lah bahasanya gitu ya, semi permanen. Dan tentu saja dengan modal ini Mas, kenapa bisa kemudian langsung sampai menginvestasikan modalnya sampai bikin semi permanen gitu? Karena kalau dengan kandang adalah faktor utama ya Mas. Faktor utama untuk kita bisa beternak entok dengan baik ya. Jangan berharap kita itu bisa sukses ternak entok kalau keamanan, kenyamanan kandang yang ada di rumah kita itu tidak bisa memberikan rasa aman dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kan seperti itu. Gangguan predator mungkin kalau kandang kita masih terbuka lebar. Yang kedua, keamanan maling kan, itu yang paling utama. Predator yang lain itu. Predator yang lain. Nah, itu yang menyebabkan saya untuk berani untuk berinvestasi ke kandang. Karena apa? Ketika kandang kita sudah rapat dan sudah lumayan bagus seperti itu, kita juga
kalau habis dari luar rumah itu bisa bersantai di kandang, itu enak. Ya, jadi nyaman buat ternaknya juga peternaknya. Iya, Ya. seperti itu. Dan memang konsep kandang ini tidak hanya untuk berteduh dan untuk tidur entok, tapi juga untuk pencetak uang ya, reproduksi. Reproduksi. Jadi harus dibikin senyaman Ya. mungkin. Yang namanya usaha, Mas, orientasinya pasti ke keuntungan ya. Ya, Walaupun profit. nanti hokinya itu berjalan seperti air mengalir seperti Ya, itu. betul. Gitu. Ini untuk yang umbaran berarti ya. Ini untuk umbaran. Oke teman-teman, mari kita refresh sedikit ya. Ini kondisi kandang milik Bang Rinto atau milik Bang Saif sebelum diperbaiki atau disempurnakan begitu ya. Jadi saat itu saya sempat mereview terkait pemberian pakan hijauan kalau nggak salah saat itu, dan ini kondisi kandang sebelum dibuat semi permanen. Jadi betapa pentingnya manajemen kandang ini digarap oleh para peternak termasuk Bang Saif ini, karena sangat penting untuk penentu sukses usaha budidaya ternak entok. Jadi ini bisa dilihat di belakang itu adalah tembok yang tadi ditunjukkan atau dinding. Jadi dulu masih semua dari pagar bambu dan sekarang sudah semi permanen ya, di bawahnya sudah dibangun dengan batu bata. Dan Bang Said ini pernah mengalami aradan gitu ya. Jadi ini alasan kenapa kemudian Bang Said membuat kandang seaman ini dengan pembuatan pemasangan batu bata bahkan setengah meter ya. Ini hanya untuk menjaga supaya tidak terjadi kontak langsung dengan unggas di luar kandang begitu, karena kejadian yang pernah dialami. Jadi sekali lagi kita bisa lihat bahwa ini penampakan after before kandang sebelum disempurnakan ya. Jadi kolamnya masih sama, tata letaknya masih sama, kemudian hanya dindingnya itu di belakang, dinding bambu itu sekarang sudah diganti dengan batu bata hampir 1 meter ya ketinggiannya, sehingga sangat aman dan tidak terjadi kontak langsung antara unggas di luar kandang dengan unggas peliharaan yang dimiliki oleh Bang Saif. Nah, sekarang kita mau lihat yang di ini kandang tertutupnya atau tempat untuk produksinya, Om. Oke. Ya, ini ada wajah barukah? Atau Ada masih sama? wajah baru. Ngapunten ini ya, mohon maaf ini belum saya bersihkan. Karena dari pagi saya ada kesibukan di luar rumah teman-teman. Ya. Jadi ini ada wajah baru. Yang pertama adalah petarangan. Ada 2 petarangan ya yang saya sediakan untuk yang baru ini. Tapi ini ternyata belum bisa menarik perhatian dari ternak endok saya. Oke. Mereka lebih memilih ke petarangan yang lama. Sudah lama. Sudah lama. Saya nggak tahu itu apa yang menyebabkan ternakan endok ini lebih memilih petarangan yang lama. Padahal, Itu dikarenakan kalau menurut saya itu endok ini kan harus membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama, Mas. Jadi semua peralatan yang kita butuhkan untuk beternak endok sebaiknya itu kita sediakan di awal sebelum ternakan endok kita itu datang. ya. Gitu. Jadi kalau ternakan endok datang terlebih dahulu, terus peralatan atau Menyusul. kebutuhan yang lain menyusul, ini pasti ya seperti ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang sudah bertelur, Mas, di sana. Itu tapi baru mau masuk ke sini sekitar hampir 3 minggu petarangan ini datang. Oh, ini baru nih. Ini baru semua, ini baru. Petarangan Ya, baru. petarangan baru. Bahkan sudah dipas ya. Maksudnya indukan berapa, terus petarangannya berapa gitu. Kalau ini ada sisa dua plong ya. Oh, dua untuk plong. ya cadangan. Untuk antisipasi, gitu ya, Antisipasi. cadangan. Karena dibebaskan mau milih Iya, kamar monggo yang mana. silahkan. Iya, Seperti orang tidak bisa diarahkan. nggak bisa. Kamu menurutnya di sini nggak bisa loh endok ya. Kalau manusia bisa. Ini berarti memang sudah disiapkan untuk yang kandang. Ini kandang ada berapa kandang, Mas? 1, yang barat juga masih ada, Mas? Yang barat masih ada, itu nanti umbaran minti. Oh, rencananya mau buat umbaran ya, kita lihat yuk. Umbaran mintinya di sini ini rencana buat umbaran minti, Om. Ya.
Karena mau buat gambaran nanti Nih. juga sudah tersedia, tapi ini masih acak-acak ya. Ya katanya juga mau dipindah nih kolamnya. Apa bener? Ini ditutup nanti mungkin. Mau digeser ya? Iya, Supaya lebih ditutup supaya lebih nyaman. Wah. Nah, ini ada bedanya. Oh, tadi yang disebutkan tadi ya. ya Tidak perlu tinggi, Tidak cuman perlu tinggi. aman dari rayap. rayap. Nah, Ya. ini dikasih, oh ini buruk banget ini, wis padha kaya permanen apa Iya. kae. Ini karena apa? Karena Kenapa satu kok ya, kayak gini? yang namanya semen pasir kan beli ya. Heeh. Saya memfokuskan untuk membangun kandang yang untuk breeding. Mm-mm. Kalau sini sifatnya itu hanya sementara karena nanti ketika mindian ini sudah agak besar, akan saya pindahkan lagi ke kandang yang sebelah sana yang lebih tertutup. Ya, Seperti itu. karena memang tidak bisa dicampur ya. Nggak bisa dicampur. Masing-masing usianya dibedakan karena Iya, kalau dicampur kalah makanya nanti. kalah. Dari segi pakan juga kalah, nanti pertumbuhan ini akan menjadi sasaran empuk bagi para indukan ternakan entok yang ada di kandang pasti. Iya, Bulu yang masih mentingis atau yang masih ngebong kecil itu wah kejar-kejar itu pasti. sampai Stres kasihan nanti ya. Heeh, makanya perlu ada. Ini sudah lengkap nih untuk kandang pembesaran mintinya, bisa dikatakan gitu ya. Ya, Siap. Kalau dari modal mungkin nanti tanya sendiri sama Saif. Mas Saif kayaknya harus nilogok kocek lumayan tinggi nih. Mau buat apa nggak tahu nih. Nyelengin. Batu bata. Oh, dicelengin. jalan. Ini semua dari entok kah? Tidak. Saya jawab tegas tidak karena kan entok juga baru berapa. Untuk fokus entok jumbo loh. Ya. Untuk fokus entok jumbo saya kemungkinan masih 6 bulan. Awalnya kan saya entok Rambon ya, entok Rambon. Jadi dari entok Rambon itu saya belikan mesin chopper seperti itu. Habis itu saya belikan mesin tetas. Ya. Awalnya buat pengembangan, ternyata kena aradan tadi. Ada 80 ekor indukan yang mati di H-1 lebaran teman-teman. Ya. Jadi ini menjadikan kacau balau. Makanya ini kalau ditanya pembangunan ini dari entokkah? Tidak, karena dari entok Rambonnya itu sudah lari ke mesin chopper sama Materi ya. inkubator sama mesin tetas. Itu. Sama materi entoknya. Materi entoknya ada 3-4 ekor lah. Yang lain Yang- modal awal. Jadi memang gitu ya. Tidak semulus yang dibayangkan, jadi harus memang ada perjuangan juga ini Iya. untuk memulai usaha ternak entok, walaupun ilmunya sudah bisa, cuman harus dilengkapi juga dengan perlengkapan atau sarpras gosongan mendukung. Jadi karena nggak mau terulang kembali yang 80 ekor itu, akhirnya dibikinlah pagar terus kandang yang semi permanen ini. Sebetulnya gini Bang, awalnya saya kok untuk ambisi ya, untuk sukses ke ternak entok, bagus itu, punya karakter seperti itu bagus teman-teman. Tetapi ternyata ambisi saya itu tidak saya barengi dengan keamanan kandang. Ya. Jadi kandang ala kadarnya, entok saya umbar, fokusnya perbanyak indukan. Hasilnya entok saya jalan-jalan sampai ke tempat tetangga seperti itu, nggak taunya di tempat tetangga itu ada yang kena virus. Ya udah, maka dari itu pengalaman yang kelam yang kemarin ya, lebaran kemarin teman-teman H-1, bayangan saya sudah mau bisa menjual beberapa entok seperti itu, sirna sia-sia. Ya, itu harus menjadi pelajaran. Iya. Perlu mencontoh kisah kelam Bang Saif saja, tidak perlu harus mengikuti atau mengalaminya. Atau meniru. Karena sudah ada contoh-contoh sebelumnya juga pernah ya. Peternak lama mungkin juga sudah mengalami hal serupa. Iya. Jadi yang penting tetap semangat ya Mas ya. Tetap semangat. Jadi begitu ya pertemuan kita hari ini penampakan sebelum direnovasi untuk umbaran minti ya. Ini seperti ini penampakannya. Ini Bang Rinto, yang tidak lain adalah kakaknya Bang Saif. Kemudian ini gambar di mana entok-entok ini masih diliarkan atau diumbar gitu ya. Kemudian terjadi aradan, terus akhirnya memutuskan Bang Rinto atau Bang Saif untuk membuat
kandang semi permanen supaya lebih aman. Itu intinya bagaimana pentingnya manajemen kandang. Sekali lagi, semoga video ini tetap bermanfaat, menjadi media untuk saling sharing ya, untuk berbagi pengalaman. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom Sue.